Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triarsani dari kelas 11 IPS 2, ingin menjelaskan tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Masa kerajaan kemajuan maritim. Kerajaan Sriwijaya abad 7-11 Masehi berhasil menguasai Asia Tenggara, khususnya melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit abad 13-15 Masehi menguasai perairan Nusantara dan penghasil rempah-rempah. Pelabuhan tersebut di daerah Bubat dan Canggu. Masa kolonialisme kemunduran. Kolonialisme BGS Jepang, Portugis Kongsi Dugang Belanda, Fu. Spanyol pemerintah kolonial Belanda, mereka juga mengeruk sumber daya milik Indonesia. Kolonialisme Jepang, wilayah perairan Indonesia dikuasai sepenuhnya dan dijaga ketat oleh Jepang. Perdagangan lumpuh, Jepang menyita kapal-kapal Indonesia. Masa Orde Lama Kemajuan. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, kekuatan maritim Indonesia lahir kembali. Diperkuat dengan UUD nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Deklarasi Juanda menyatukan pulau-pulau di Indonesia di mana laut sebagai wilayahnya. Masa Orde Baru kemunduran mengalami kemunduran karena program Orde Baru mengutamakan pembangunan di dataran. Positifnya, tahun 1982 kesepakatan hukum laut internasional UNCLOS di Montego Bay, Jamaika menyetujui deklarasi Juanda di landasan laut Indonesia akhirnya disahkan tahun 1996 melalui UUD nomor 6. Masa reformasi bergerak maju. 1. Deklarasi Bunaken oleh B.J. Habibie. 2. Departemen Eksplorasi Laut dibentuk oleh Gus Dur. 3. Dikeluarkan Seruan Sunda Kelapa oleh Megawati. 4. World Ocean Conferences oleh SBY. 5. Pembangunan maritim dengan pilar utama oleh Jokowi. 5. Pilar polos maritim dunia. 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Menjaga dan mengelola daya laut. 3. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. 4. Diplomasi maritim, membangun kekuatan pertahanan maritim. Tol laut adalah sistem jalur pembangunan logistik kelautan Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar supaya terciptanya distribusi barang atau jasa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Manfaat pembangunan tol laut. 1. Memanfaatkan perairan Indonesia, memperkuat jati diri sebagai negara maritim dunia, melancarkan proses distribusi barang atau jasa ke seluruh Indonesia, meningkatkan kemandirian dan pendapatan nelayan Indonesia, memperbaiki infrastruktur pendukung dan mengurangi jumlah pengangguran. Perairan Indonesia adalah jalur pelayaran dunia. Indonesia dilewati 1 checkpoint primer dan 3 checkpoint sekunder. Checkpoint adalah alur pelayaran sempit dan padat sebagai akibat terpusatnya lalu lintas atau jalur pelayaran perdagangan Indonesia. Selat Malaka, jalur laut tersibuk di dunia. Selat Malaka tiap tahun dilalui lebih dari 100.000 kapal dengan total muatan mencapai 120 juta TEU. Terbesarnya adalah Port of Singapore. Peran Indonesia sangat kecil. Pelabuhan Batam, ancaman Chanai Kra di Thailand. Alur laut kepulauan Indonesia adalah jalur laut yang dapat dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing dengan cara normal dan wajar. Ditetapkan berdasarkan hukum laut internasional. Tujuannya agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat berjalan lancar. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas yaitu Hindia dan Pasifik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.